Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan saat ini dalam kondisi siaga darurat kebakaran hutan akibat musim kemarau dan fenomena El Nino yang memicu ratusan titik panas serta kabut asap pekat. Salah satunya ada di Kalimantan Tengah, pemirsa. Terkait dengan penanganannya seperti apa, kami akan langsung mengajak Anda menanyakannya kepada Pak Alpius Patadan, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Tengah. Selamat malam, Pak Alpius. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Alpius. Ada Adisa di studio. Pak Alpius, sebagai awalan mungkin bisa disampaikan data-data terkait dengan titik panas hingga malam hari ini, serta juga dampak wilayahnya seperti apa Pak Alpius? Ya, terima kasih Bu Anissa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dari Kalimantan Tengah kami menyampaikan terkait dengan perkembangan karhutla. Sesuai dengan data yang terus dipantau oleh Posko sampai dengan tanggal 21 Agustus, setidaknya terdeteksi sekitar 19.992 titik panas ya. Kemudian kejadian karhutla yang dilaporkan oleh semua kabupaten kota sebanyak 1.639 kali kejadian. Luas karhutla yang sudah ditangani dilaporkan seluas 4.499 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Nah, mungkin itu sebagai data umum dari Kalimantan Tengah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, Pak Alpius, ini kami mendapatkan informasi bahwa untuk wilayah terdampak yang paling terparah begitu khususnya adalah di Kalimantan Tengah, ada di Palangkaraya dan juga Kota Waringin, Pak Alpius, Kota Waringin Barat begitu ya. Sebetulnya benarkah demikian? Lantas di lokasi tersebut seperti apa kondisi warga? Apakah mayoritas warga di sana memang sudah mengungsikah atau mereka malah tetap bertahan di hunian mereka masing-masing? Baik, jadi kalau melihat dari data luas, misalkan data luas karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, kalau dibagi dalam kabupaten, luas karhutla tertinggi itu justru ada dilaporkan di Kota Waringin Timur ya. Kemudian dalam beberapa hari terakhir memang ada situasi di sana di mana ada peningkatan kabut asap, tetapi situasi saat ini secara umum dilakukan juga sudah mulai membaik meskipun masih ada dampak asap. Sedangkan di Palangkaraya yang merupakan ibu kota provinsi saat ini memang juga ada terdampak asap, tetapi secara umum visibility tadi sore dilaporkan itu berada di angka 5 kilo, berarti secara umum aktivitas masyarakat memang mungkin terdampak atau terganggu, tetapi aktivitas masih bisa berjalan dengan baik. Jadi dari Posko selalu setiap hari pukul 15 sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, kita selalu koordinasi dengan semua kabupaten kota, update situasi di masing-masing wilayah. Terkait dengan pengungsi, karhutla ini kan dinamis sekali ya. Jadi misalnya hari ini terdampak, kemudian penanganan dilakukan secara intensif. Mudah-mudahan bisa ada perubahan 1-2 hari ke depan. Paling penting jika memang ada masyarakat yang berpeluang terdampak langsung, misalnya ada kejadian di dekat pemukiman mereka, penanganan difokuskan oleh petugas sehingga dia bisa terjaga, dan jika memang sangat mengancam maka dia untuk sampai dengan penanganan bisa dituntaskan. Tetapi kalau sudah selesai maka dia akan kembali ke rumahnya untuk bisa bertahan. Jadi mungkin secara umum situasinya seperti itu. Jadi pengungsi dalam pengertian bahwa meninggalkan Kota Palangkaraya sejauh ini belum ada laporan yang kami terima, tetapi dampak-dampak seperti yang saya sampaikan tadi memang beberapa titik dan beberapa spot itu terjadi dan dialami ya. Pak Alpius, ini terkait dengan kabut asap tebal yang mengganggu aktivitas warga juga karena bahkan beredar di media sosial, Pak Alpius, warga bahkan untuk melewati ataupun melintas begitu dengan kendaraan mereka membutuhkan untuk menggunakan klakson untuk menandai keberadaan masing-masing kendaraan mereka karena jarak pandang yang sangat terbatas beberapa waktu lalu begitu ya. Nah, apakah selain daripada itu ada juga bantuan khusus bagi warga untuk kemudian meminimalisir terhirupnya udara yang tidak sehat begitu ya, dan juga dijauhkan begitu dari infeksi saluran pernapasan? Ada tidak bantuan-bantuan yang sudah dikerahkan terkait dengan hal ini? Baik, jadi yang pertama tentu distribusi masker sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, dinas kesehatan sesuai dengan juga arahan pimpinan Pak Gubernur juga terus meneruskan kepada seluruh jajaran kabupaten kota, dan tadi juga di pendahuluan bahwa misalnya kota fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas itu sudah diaktifkan tempat untuk
melakukan perawatan pertama dari dampak ispa misalkan itu juga sudah diaktifkan, dan distribusi masker itu juga sudah dilakukan misalnya di Katingan, di Kotim, di Mulung Raya, dan di Selatan dan di Kota Kediri itu sudah dilakukan oleh instansi yang teknis, BPBD dan juga Dinas Kesehatan. Jadi posisi dalam pengertian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Mungkin yang perlu juga kami sampaikan bahwa dalam pengambilan situasinya memang misalnya di Kota Palangkaraya pada titik misalnya di Petung Katimpun yang dimana ada jalan di situ pada saat tertentu pada saat terjadi kebakaran saya lupa tanggal berapa itu situasinya memang kalau diambil dari jalan dekat itu akan terlihat bahwa sangat mencekam karena asapnya melintas di jalan, dan tetapi setelah penanganan yang dilakukan secara intensif oleh semua pihak dalam 2-3 jam situasinya kembali bisa membaik dan masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik. Kondisi yang sama juga dilaporkan misalnya di Sampit di Jalan Jenderal Sudirman dalam waktu tertentu 2-3 jam bisa ditangani, kemudian aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi situasi secara umum di beberapa tempat memang ada yang terdampak yang luar biasa, tetapi setelah penanganan yang intensif gabungan dari semua pihak maka situasinya itu bisa kembali. Baik. Aktivitas kembali berjalan. Baik, Pak Alfius, ini kalau kita lihat begitu ya dari tahun lalu kita ketahui kebakaran lahan, hutan dan lahan juga sempat terjadi, namun tampaknya periodenya juga singkat begitu. Puncak kebakaran ini sempat terjadi pada Agustus, kemudian berada di akhir September 2025. Nah, saat itu mungkin hujan sudah mulai turun begitu ya, rutin turunnya. Nah, sementara untuk di tahun ini, data menurut BMKG pun menyatakan bahwa kemarau ini diperparah dengan siklus adanya kekeringan dari El Nino itu sendiri yang sangat kuat begitu ya. Nah, kapan kemudian Pemda ini telah menerima ancaman sebetulnya? Apakah BPBD juga sudah mengetahui ancaman tersebut sehingga juga dari BMKG begitu ya informasinya sudah diterimanya kapan sehingga ada langkah-langkah mitigasi yang dapat kita lakukan dan juga ke depannya ini akan seperti apa? Apakah hal tersebut juga menjadi bagian evaluasi dari BPBD setempat, Pak Alfius? Baik, jadi BPBD Provinsi Kalimantan Tengah sangat intens berkomunikasi dan sudah sekian lama, sekian tahun ya dibangun bersama dengan salah satunya adalah dengan BMKG, dan setiap data yang diupdate oleh BMKG kita sangat cepat untuk merespon. Seperti tahun ini ketika awal tahun itu ada semacam anomali ya, bahwa harusnya di bulan-bulan Januari itu masih musim hujan, tetapi kemudian ada peningkatan kebakaran. Kita kemudian komunikasi dengan BMKG apa yang terjadi, kemudian memang dijelaskan bahwa tahun ini mungkin ada anomali yang terjadi. Kemudian ketika bulan 3 Kepala BMKG merilis bahwa tahun ini kita akan menghadapi musim kemarau panjang, lebih awal datangnya dan bahkan lebih kering, ditambah dengan kemungkinan bulan 3 itu masih disebut El Nino lemah ya, tetapi kemudian dalam perkembangan menuju ke moderat bahkan saat ini sangat kuat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah bersama dengan Pangdam, kemudian Kapolda dan Forkopimda lainnya, kita sudah intens melakukan komunikasi dengan kabupaten kota. Bahkan kabupaten-kabupaten yang prioritas kita datangi, bahwa tahun ini kita menghadapi ancaman yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga langkah-langkah awal itu harus dilakukan dan itu terus kita evaluasi bersama dengan kabupaten kota. Oke, baik, kami akan terus pantau begitu ya, dan juga terima kasih atas penanganan dengan sigap yang dilakukan oleh BPBD setempat khususnya adalah dari Kalimantan Tengah. Terima kasih kalau begitu sudah berbagi informasi di Berita Satu Malam, Pak Alfius Patadat, dan salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih Bu Anissa sudah memberikan kesempatan bagi Kalimantan Tengah. Selamat malam.